Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pertemuan yang ke-12. Hari ini pembelajarannya kembali ke kitab Shorof, ke Nadom Maksud. Mengenai faslun fi abniyati fi'lil amri al-hadir wasmil fa'il wal maf'ul wa sighatul mubalaghah. Menerangkan tentang fi'il amar, isim fa'il, maf'ul, dan sighat mubalaghah. Memang kalau dalam ilmu sorof itu yang akan sering kita bahas adalah mengenai lafad, bentuk dari suatu lafad. Berbeda dengan nahwu yang lebih ke arah kedudukan dan i'rab dari lafad tersebut. Kalau dalam sorof itu yang dibahas adalah mengenai bentuk dari lafad. Bagaimana cara mencetak suatu lafad. Lafad ini berasal dari lafad dari apa? Itu namanya pembahasan di ilmu sorof. Langsung, wa akhirul madif tahun mutlaqo wa dumma in biwawi jam'in ulhiqo wa sakinin dhamira raf'in hurrika. Akhirnya fi'il madhi itu dimabnikan fathah secara mutlak, baik itu mujarrad atau sul selain mujarrad. Kapan? Jika tidak bertemu dengan waw jamak dan dhamir rafa mutaharrik. Jika bertemu dengan wawu jamak, maka mabni dhammah. Kalau bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik, maka mabni sukun. Jadi kemarin kan sudah dijelaskan bahwa fiil itu yang mu'rab cuma fiil mudhari. Yang mu'rab itu cuma fiil mudhari. Sementara fiil yang mabni itu ada fiil madi dan fiil amar. Fiil madi sendiri itu mabni fathah ketika tidak bertemu dengan wawu jama dan dhamir rafa mutaharrik. Kalau bertemu dengan wawu jama maka disebut mabni suku dhamma. Kalau bertemu dhamir rafa maka mabni sukun. Jadi mabninya fi'il madi itu terbagi menjadi tiga. Fathah, dhamma, dan sukun. Nih, doroba. Doroba ini mabni. Tidak akan berubah meskipun ada amil berbeda-beda. Misal ada amil jazm lam. Ini tetap bacanya lam doroba. Andaikan ada lam. Karena doroba ini fi'il madi. Tidak akan berubah ketika ada amil. Hanya saja dalam fi'il madi itu ada istilah mabni. Mabni fathah, dhamma, dan sukun. Tinggal kita lihat huruf akhir dari fi'il tersebut. Kalau mabni fathah berarti huruf akhirnya berharokat fathah. Karena memang asal dari fi'il madi, semua fi'il madi itu huruf akhirnya pasti berharokat fathah. Beda dengan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari selagi tidak ada amil, maka huruf akhirnya itu dibaca dhammah. Kalau sahih akhir. Kalau fi'il madi semuanya pasti dibaca fathah, doroba. Maka mabni fi'il madi yang pertama itu doroba mabni fathah. Atau yang bentuk rubai, sulasi mazid. Ini mazid 5 tambahan alif dan ta. Doroba. Ini juga mabni fathah. Karena harokat huruf terakhirnya adalah fathah. Kapan mabni fathah? Ketika tidak bertemu dengan waw jamak dan domir rofa taharik. Kalau fiilnya tersebut bertemu dengan waw jamak, doroba, doroba, dorobu, tadoroba, tadorobu, maka ini disebut mabni dhammah. Karena huruf ba-nya, huruf terakhirnya ini huruf berharokat dhammah. Makanya disebut mabni dhammah. Kenapa ini diharokati dhammah? Karena untuk menyesuaikan dengan waw, waw jamaknya. Makanya dibaca dhammah, dorobu. Kemudian yang terakhir adalah mabni sukun. Ketika bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik.
Ini contoh dengan rofaknya. Dorobat. Sukunnya, huruf baknya ini sukun. Dorobetu. Tadorobeta. Ini mabni sukun. Karena huruf terakhir dari fiilnya berharokat sukun. Sementara taknya ini kan huruf lain sudah. Jadi mabni fi'il madi itu terbagi menjadi tiga. Fathah, dhamma, dan sukun. Hal ini kembali ke nanti kepada tasrifan, tasrif lugawi dari fi'il madi. Sebagaimana kemarin yang sempat dijelaskan bahwa fi'il itu akan berubah sesuai pelaku dari pekerjaan tersebut. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Jadi dari ke berapa ini? 6, 9, ke 14 bentuk ini ada beberapa bentuk. Yang mabni fathah, fa'ala, fa'ala, fa'alat, fa'alata. Ini semua mabni fathah. Karena lamnya berharokat fathah. Kemudian mabni dhammah hanya ketika berupa domir rafa mutahari ketika bertemu waw jamak yang menunjukkan jamak laki-laki. Mereka laki-laki banyak, maka menggunakan dhammah. Kemudian mulai dari sini fa'alna, fa'alta, domir rafa mutaharik ini semuanya mabni sukun. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum itu semuanya sudah mabni sukun. Misal kalau kita ambil dari Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Maka lafaz an'amta di situ termasuk fiil yang mabni sukun. Kenapa mabni sukun? Karena dalam lafaz an'amta itu bertemu dengan domir rafa mutaharrik. Siratal ladzina an'amta, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini bertemu dengan domir rafa mutaharrik. Makanya disebut mabni sukun. An'amta. An'amta ini asalnya fiilnya apa? An'amta ini asalnya an'ama. Dari fiil madi rubai. An'ama. Kalau mabni fathahnya an'ama. Kalau mabni dhammahnya ini nanti menjadi an'amu. Sementara dalam ayat suratul ladzina an'amta itu mabni sukun karena bertemu dengan tak. Tak domir rofa mutaharrik. Misal contoh lain nasoro, nasoro, nasoru. Nah, yang nasoru ini yang mabni dhamma. Sementara ini fathah, fathah, nasor, nasorot fathah, nasorna ke bawah ini mabni sukun. Dan ini tergantung nanti pefailnya. Misal nasoro, nasoro ini artinya kan membantu. Maka kalau nasoro itu artinya dia satu laki-laki menolong. Kalau nasoro mereka dua orang laki-laki menolong. Kalau Nasoru, mereka tiga orang laki-laki menolong. Ini untuk mudzakkar yang gaib. Kalau ini mudzakkar jam muannas yang gaib. Nasorat dia dia satu orang perempuan menolong. Nasorata dia dua orang perempuan menolong. Nasorotna dia tiga orang perempuan menolong. Karena bentuk dari ghaibah. Kemudian yang bawah berikutnya ini adalah mukhatab orang kedua, kamu. Nasorta, kamu satu orang laki-laki, kamu dua orang laki-laki, nasortum, kalian tiga orang laki-laki, kamu tiga orang laki-laki. Kalau ini perempuan, kamu satu orang perempuan, nasortuma kalian dua orang perempuan,
nasortunna, kalian tiga orang perempuan. Yang terakhir mutakallim, saya. Nasortu saya, nasorna kita. Ini namanya tasrif lugawi. Jadi kalau teman-teman perhatikan dalam ilmu sorof itu ada istilahnya tasrif lugawi, ada istilahi. Kalau istilahi itu seperti yang kemarin, yang ke pinggir, fa'ala yaqulu fa'lan, itu nanti perubahannya sesuai dengan bentuk dari fiil. Entah itu fiil madi, fiil mudhari, jadi masdar, isim fa'il, maf'ul. Itu nanti perubahannya menyesuaikan dengan bentuk artinya. Sementara kalau tasrif lugawi, itu menyesuaikan dengan pelaku dari pekerjaannya. Dan tasrif lugawi itu ada yang berupa fi'il madi, fi'il mudhari juga ada tasrif lugawinya, isim fa'il juga ada, juga fi'il amar juga ada tasrif lugawinya. Kemudian wabat ma'lumin bi fathin sulika illal humasi was sudasi faksiron in budi'a bihamzi waslin kamtahan. Fi'il mabni yang mabni ma'lum, fi'il madi yang mabni ma'lum, itu huruf pertamanya harus dibaca fathah secara mutlak. Doroba, kotala, karroma, tadoroba, tadorroba. Jadi yang namanya fi'il madi, huruf pertama itu pasti dibaca fathah. Kecuali fi'il khumasi dan sudasi yang dimulai dengan hamzah wasol. Maka huruf pertamanya harus dibaca kasroh. Jadi wazan-wazan ifta'ala, imfa'ala, if'ala, istaf'ala, wazan-wazan yang didahului oleh hamzah, maka huruf pertamanya itu dibaca kasroh. Sementara wazan-wazan yang selain ini, huruf pertamanya dibaca fathah. Doroba, fa'ala, qatala, fa'ala, akroma, af'ala, karroma, fa'ala, tadoroba, tafa'ala, tadorroba, tafa'ala. Semua huruf awalnya dibaca fathah. Kemudian hamzah wasol subutuha fil ibtida qadil tuzim kahatfiha fi darjiha ma'al kalim kahamzi amrin lahuma wa masdari wa al wa aimunin wa hamzi kajhari. Hamzah wasol itu adalah hamzah yang dibaca ketika di awal kalimat dan tidak dibaca ketika berada di pertengahan. Itu namanya hamzah wasol. Hamzah wasol berada pada fi'il amar, masdarnya fi'il humasi sudasi lafat al-aimunin. Imtahana, imtihanun, imtahin. Ini contoh hamzah wasol. Ada di fi'il madinya, masdar ghairu mim, dan di fi'il amarnya. Jadi ketika berada di awal, hamzahnya itu dibaca. Ketika tidak ada lafaz lain di depannya. Imtihanun. Tapi kalau didahului oleh huruf lain, misal ada huruf jermin, maka tinggal di hamzahnya nggak berharokat. Minim tihanun, imtahana, wamtahana. Jadi hamzahnya nggak terbaca. Itu namanya hamzah wasol. Beda dengan hamzah koto. Hamzah koto itu di awal ataupun di tengah juga dibaca. Misal lafat akroma, kot akroma, ikroman, minal minal ikromi. Tuh, kalau hamzah koto. Kemudian fiil amarnya sulasi yang huruf kedua dari mudhari'nya mati atau sukun seperti ihar. Ini juga ada hamzah wasal. Ketika fiil amarnya sulasi mujarrad yang huruf kedua dari mudhari'nya mati. Contoh ijhar. Lafaz ijhar. Sementara hamzah wasal adalah hamzah yang tidak dibaca ketika berada di pertengahan kalam. Contohnya imtihan ketika berada di tengah dibaca minim tihan. Imtahana ketika di tengah
Wamtahana ini namanya hamzah wasol. Kemudian hamzah wasol juga ada di lafaz wabanu mini beni wabanu mini nibnati wasnaini wamri'ini mro'ati wasnataini kadasmunis tun fil jami'i faksiran laha siwa fi aimunin alif tahan. Ini semuanya hamzah wasol. Isnaini, isnaini, ibnam, anba'a, ibnatun, ibnun, ismun, istun. Makanya kalau ada lafaz ibnu abdillah, ibnun ini adalah lafaz hamzah wasol. Ibnun, ibnatun, ibni abdillah ini hamzah wasol. Kalau disambung maka dibaca mini beni abdillah. Hamzahnya enggak terbaca. Misal ismun, ini kalau sendiri ismun. Tapi kalau disambung mas muka, maka bacanya mas muka bukan ma ismuka, tapi dibaca mas muka karena hamzahnya itu hamzah wasol. Biasanya secara penulisan, kalau hamzah wasol itu ditulis tanpa adanya hamzah. Beda dengan hamzah kotok. Seperti ini namanya hamzah kotok. Nanti penulisannya menggunakan hamzah di atasnya. Semua hamzah wasal itu harus dibaca kasroh kecuali hamzah yang berada pada lafaz al dan aimunin maka harus baca fathah. Hamzah wasal semuanya kasroh. Isnaini, itnataini ini semuanya kasroh. Ibnu kecuali al. Kalau al itu dibaca fathah. Al kitabi bukan dibaca il kitab tapi al kitab. Juga lafaz aimunin bukan imunin. Wamrudi thalathatin bila dumma kama bimadiyaini juhila. Hamzah yang berada pada fi'il amar atau fi'il sulasi mujarrad yang ikut wazan uf'ul, fi'il amar dari sulasi mujarrad yang berwazan uf'ul, ain fi'ilnya dhammah, yang ain fi'il mudhari'nya di dhammah dan yang bertempat pada fi'il sulasi sumasi dan sudasi harus dibaca dhammah seperti tuhina. Kalau tadi kan dijelaskan hamzah amar itu isim hamzah wasal itu harokatnya kasroh, pasti semuanya kasroh. Kecuali al, ini harokatnya fathah. Juga ada hamzah wasal yang berharokat dhammah, yaitu di fil amar uf'ul. Ini dibaca dhammah. Uf'ul, ini hamzahnya hamzah wasal. Atau fi'il khumasi dan sudasi yang mabni majhul. Umtuhina, ini kan kalau tidak majhul, imtahana, menjadi umtuhina. Istakhroja menjadi ustukhrija. Makanya dibaca majhulnya itu dibaca dhammah. Wabatu majhulin. Apa itu majhul? Wabatu majhulin bidhammi hutima. Kakas risa bikin lagi kututima. Fi'il madi mabni majhul itu huruf yang pertama didommahkan dan huruf sebelum akhir dikasrohkan. Kalau fi'il mudhari majhul, huruf yang pertama di dhammah, huruf sebelum akhir di fathah. Ini cara membuat fi'il yang majhul. Doroba, maka yang pertama di dhammah menjadi du, sebelum akhir kasroh, duriba. Nasoro, nusiro. Takarroma, tu karrima. Sebelum akhir, rima. Iltabasa, maka menjadi ul, tu bisa. Ini juga sedikit keterangan. Untuk tak dari wazan ifta'ala dan istaf'ala, ini ketika dimajhulkan juga berubah harokatnya menjadi dhammah. Kan tadi penjelasannya yang didommahkan itu adalah huruf awal dan sebelum akhir dikasrohkan.
Kemudian untuk wazan ifta'ala dan istaf'ala, taknya itu juga diikutkan dhammah. Iltabasa, ultubisa, istamala, ustumila. Itu kalau fi'il madi. Yang pertama dhammah sebelum akhir kasroh. Kalau fi'il mudhari, huruf pertama dibaca dhammah, huruf sebelum akhir dibaca fathah. Yadribu menjadi yudrabu, iyanya berubah. Yansuru, yunsoru. Yatakarromu, yatakarromu. Yaltabisu, yultabasu. Kalau di fi'il mudhari, taknya ini gak berubah. Yang berubah itu cuma di fi'il madinya. Yaltabisu, yultabasu. Yastamilu, yustamalu. Ini cara membuat fi'il majhul. Kemudian, ini tambahan, saya tambah. Apa itu majhul? Majhul itu adalah kata kerja pasif. Jadi dalam fi'il itu ada fi'il maklum, ada fi'il itu mabni maklum, ada fi'il itu mabni majhul. Maklum itu adalah fi'il yang butuh pada maf'ul. Fi'il yang menunjukkan kata kerja aktif dan butuh pada maf'ul bih. Sementara mabni majhul, kalau maklum ada namanya majhul. Majhul itu adalah fi'il yang menunjukkan kata kerja pasif dengan membuang fa'ilnya dan menjadikan maf'ulnya sebagai naibul fa'il. Ini maksud ta'rif dari maklum dan majhul. Jadi kalau misal saya katakan doroba Zaidun, Zaid memukul, maka itu artinya maklum. Beda kalau duriba Zaidun, Zaid dipukul. Itu majhul karena pasif. Jadi misal kita buat contoh, doroba Zaidun bakron, maka dalam tarkib ini ada kalimat fi'il, kemudian di sini namanya fa'il, dan di sini maf'ul. Ini sebenarnya masih belum masuk keterangan ini. Cuma karena menyinggung makni maklum, jadi saya coba jelaskan. Fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Jadi dalam tarkib bahasa Arab, kalau berupa kalimat fi'il atau jumlah fi'iliyah, maka di situ akan ada tiga unsur. Fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Pekerjaannya, siapa yang mengerjakan, dan siapa objeknya. Doroba Zaidun bakron, Zaid memukul bakar.
Ini namanya fiil mabni ma'lum karena ada maf'ul bihnya. Beda nanti kalau misal kita majhulkan. Kalau sudah dimajhulkan, maka lafadz doroba ini kita rubah dulu. Sebagaimana keterangan barusan, kalau fiil madi itu cara merubahnya dengan duriba. Huruf pertama dibaca doma, sebelum akhir dibaca kasroh. Duriba. Sementara failnya di sini langsung dibuang. Duriba, kemudian di sini bakrun. Bakrun yang awalnya maf'ul bih dibaca nasob fathah, ketika menjadi naibul fa'il maka dibaca rofa. Duriba Zaidun Bakrun. Maka nanti kedudukannya ini adalah ini fa'il, ini menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il itu artinya adalah pengganti dari fa'il. Awalnya doroba Zaidun Bakron menjadi duriba Bakrun. Inilah yang disebut dengan mabni, maklum, dan majhul. Misal contoh lain, akala akala talib, murid memakan ruzan, memakan nasi. Maka secara tarkib, tolibu fa'il, maka harus dibaca rofa, tolibu, ruzan dibaca nasab menjadi maf'ul bih. Akala at-tolibu ruzan. Ini susunan maklum, ada fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Ketika dimajhulkan, maka menjadi ukila, ukila, lafadz tolibunya dibuang, kemudian lafadz ruzannya menjadi naibul fa'il. Karena sudah menjadi naibul fa'il, maka gak dibaca nasab, tapi dibaca rofa. Ukila ruzun. Artinya juga berubah ini. Kalau ini santri memakan nasi, kalau yang di bawah nasi dimakan. Begitu. Ada pertanyaan? Silakan. Materinya selesai. Silakan yang mau bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan malam hari ini. Untuk tugasnya, nanti teman-teman coba mencari. Udah, Ya, silakan. apaan Ustadz kalau bedanya ham Hamzah Khoto sama Hamzah Wasol apa ya Ustadz? Perbedaan Hamzah Kotok dan Hamzah Wasol itu ada di cara bacanya kalau berada di tengah. Jadi kalau misal saya tulis tarifnya ya, Hamzah Kotok, Hamzah yang tetap dibaca ketika berada di pertengahan kalam. Kalau Hamzah Wasol tidak dibaca. Misal, ini contoh Hamzah Wasol. Imtihanun, ini Hamzahnya Wasol. Ketika berada di tengah, ada lafaz setelah sebelumnya.
minim tihanun. Maka nunnya, alifnya ini gak terbaca langsung ke sini. Bukan dibaca min imtihanun. Kan gitu cara bacanya. Kalau wasol. Kalau kotok, itu kalau di tengah juga dibaca. Contohnya misal apa ya? Akbaru. Misal ada orang namanya Ahmad. Ahmadu. Ini contoh dari Hamzah wasol. Hamzah kotok. Ahmadu. Ini Hamzah Ahmadu. Ketika ketemu huruf jar misal min, ini tetap dibaca min Ahmadu. Min Ahmadi. Min Ahmada. Ini kenapa ada? Karena isim gharung, sorry. Sementara hamzahnya tetap dibaca A. Min Ahmada. Bukan sebagaimana yang atas. Bukan dibaca minih mada. Bukan. Tapi min Ahmada ini namanya hamzah kotor. Bisa dipaham? Insya Allah bisa Ustaz. Nanti untuk tugasnya, mungkin bukan ke mabni ma'lum majhul. Tugasnya nanti ke ini. Mengenai fi'il madi mabni. Cari yang mabni rofa, dhamma, dan sukun. Nanti saya perjelas tugasnya di grup. Teman-teman yang nggak ada kegiatan atau punya waktu kosong, bisa dikerjakan. Bisa dipaham? Bisa, Ustaz. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan malam hari ini. Kalau ada salah, tetap dikoreksi ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.